Pada kesempatan kali ini dan beberapa episode selanjutnya kita akan membahas mengenai keputusan, dan khusus episode ini kita akan membahas berbagai tipe dari keputusan yang kita ambil. Lalu ada apa saja tipenya? Mari kita telusuri di kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita lihat pembahasannya terkait dengan tipe keputusan. Nah, keputusan itu bisa dibagi menjadi 3 ya, atau permasalahan dalam kasus ini, yaitu berdasarkan tingkat terstrukturnya, tingkat rasionalitas, dan tingkat kepastiannya. Kita akan bahas satu persatu. Yang dibahas terlebih dahulu adalah tingkat terstrukturnya. Nah, kita bisa membagi tingkat struktur ini menjadi 2 buah ekstrim. Di ekstrim 1 adalah keputusan yang rutin, di ekstrim yang satunya lagi adalah keputusan yang tidak rutin. Nah, untuk keputusan rutin berarti permasalahannya sudah terstruktur. Untuk yang tidak rutin, permasalahannya berarti tidak terstruktur. Nah, terkait dengan keputusan rutin, itu dapat didelegasikan ke tingkat yang lebih bawah dalam kasus manajerial ya, maksudnya dalam konteks manajerial, atau melalui program komputer if then, atau bisa juga menggunakan SOP, karena SOP dengan program kan sebenarnya sama ya, ada if then di situ. If then itu berarti ada keputusan, ada kriteria dan ada keputusan. Nah, untuk yang tidak rutin ini biasanya situasinya ambigu, sehingga tidak ada solusi yang benar-benar jelas. Biasanya berdampaknya jangka panjang dampak keputusannya, dan ini biasanya dialami oleh manajemen di tingkat atas. Nah, meskipun sering dialami oleh manajemen tingkat atas, dampaknya jangka panjang dan sulit diselesaikan. Nah, pendidikan engineering itu tidak melatih untuk menghadapi situasi ambigu. Dengan demikian, terkadang engineer itu sangat sulit untuk berkarir hingga manajemen pada tingkat atas. Karena ya permasalahan di manajemen tingkat atas itu permasalahan yang ambigu. Dan kita di kampus jarang sekali menghadapi permasalahan yang ambigu. Semuanya sudah terstruktur lah ya, jadi kurang terlatih. Nah, makanya perlu dilatih di ekstrakurikuler ya, di luar kurikulum. Nah, selanjutnya ada tingkat rasionalitas, sama kita bisa bagi menjadi 2 ekstrim. Di ekstrim yang pertama adalah fully objektif, atau ya kita bisa katakan rasional. Di ekstrim satunya lagi itu adalah ada bounded rationality. Jadi rasionalitasnya terbatas ya, terkurung, dibatasi. Nah, apa maksudnya? Kita lihat satu persatu, kita bahas dulu yang objektif. Pada saat berpikir fully objektif, kita itu biasanya mengoptimalkan, bisa maksimasi atau minimasi nilai tertentu yang ingin kita tuju, sehingga kita memilih alternatif yang terbaik. Kata kuncinya itu, alternatif yang terbaik untuk mengoptimalkan. Misalnya kita ingin memaksimumkan profit, meminimumkan waktu berpergian. Nah, itu fully objektif. Dan biasanya kita akan memilih alternatif yang terbaik. Kita tahu bahwa itu adalah keputusan yang terbaik. Nah, bounded rationality itu lebih berfokus pada satisfies ya. Ini adalah gabungan dari 2 kata, yaitu satisfy and suffice. Mau bacanya apa ya? Saya agak lupa. Satisfy dan suffice. Satisfy itu ya memuaskan, suffice itu cukup. Jadi ya sudah, kita memilih alternatif yang good enough. Ya sudah cukup baik lah, alternatifnya sudah cukup baik. Nah, kenapa kita tidak memilih alternatif yang terbaik? Karena pada kasus ini
terbaik tidak akan ada. Kenapa tidak akan ada atau tidak ditemukan oleh kita? Karena informasi kita tidak lengkap. Di sisi lain, waktu kita terbatas, sehingga kita tidak bisa mengumpulkan informasi untuk menjadi lengkap. Dengan demikian, kita cukup menggunakan satisfice ini untuk memilih keputusan yang good enough. Nah, pada konteks manajemen atau nanti dalam konteks manajer, kadang kita dituntut untuk membuat keputusan dengan sangat cepat. Nah, karena waktunya terbatas dan informasinya biasanya tidak lengkap, kita biasanya menggunakan satisfice atau bounded rationality itu untuk membuat keputusan. Mana yang paling baik, objektif atau bounded rationality? Ya, jawabannya tergantung ya, karena kita sudah mempelajari mengenai contingency thinking atau contingency theory. Nah, contohnya dari bounded rationality itu yang terkenal dengan the secretary problem. Jadi kita memilih satu kandidat untuk mengisi posisi. Kita mewawancarai satu persatu kandidatnya. Namun kita harus membuat keputusan setelah wawancara selesai. Dan masalah yang kedua adalah kandidat yang sudah diwawancarai dan tidak dipilih itu tidak bisa kita panggil kembali. Nah, di setiap selesai wawancara, kita akan dihadapkan dilema seperti ini. Jika dipilih, kandidat yang sekarang ini, jangan-jangan kandidat selanjutnya lebih baik. Nah, jika tidak dipilih, jangan-jangan ini adalah kandidat yang terbaik. Nah, kita tidak bisa menjawab dua pertanyaan tersebut karena memang informasi kita terbatas. Sehingga kita bisa melakukan proses keputusan dengan menggunakan satisfice yang good enough aja. Nah, jika ada yang tertarik dengan the secretary problem ini, silahkan di googling, banyak sekali solusinya. Jadi banyak matematikawan, psikolog dan sebagainya berusaha untuk menyelesaikan the secretary problem ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas keputusan dari tingkat kepastiannya. Nah, ini dibagi 3 menjadi certainty, pasti, under risk atau beresiko, kemudian under uncertainty atau dalam ketidakpastian. Nah, definisinya adalah kejadian di masa akan datang itu pasti, certainty gitu ya. Under risk itu adalah kejadian di masa akan datang, tidak pasti, namun diketahui tingkat probabilitasnya. Nah, under uncertainty, masa depannya tidak pasti, dan tingkat probabilitasnya juga tidak diketahui. Ada 3 tersebut ya. Nah, ketiga kelompok ini akan dibahas pada episode selanjutnya. Jadi ada 1 episode untuk masing-masing kategorinya. Nah, namun untuk episode kali ini apa yang bisa kita bungkus? Tipe keputusan ada 3 berdasarkan tingkat strukturnya, ada rutin non rutin, ada tingkat rasionalitasnya, objektif versus bounded rationality, dan ada berdasarkan tingkat kepastiannya, certain, risk, uncertain. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.